Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Tista dengan NIM 231712337. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah pemrograman mobile, yaitu menciptakan suatu aplikasi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan aplikasi saya yang bernama Lapas, mulai dari cara pembuatannya. Jadi, aplikasi Lapas ini itu merupakan suatu inovasi teknologi untuk membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelaporan dan juga pengaduan dalam konteks narkoba. Mungkin saat ini yang kita tahu itu banyak kasus narkoba yang marak di khalayak ramai. Namun masyarakat ini bingung gitu kalau misalnya mau melapor karena mereka takut mereka juga dicurigai. Untuk itu dihadirkan aplikasi ini yang menjamin identitas masyarakat tetap terjaga dengan baik. Mungkin saya akan tampilkan hasil showcase dari aplikasi yang saya buat terlebih dahulu. Jadi langkah pertama dalam pengerjaannya yaitu membuat desainnya di Figma. Jadi tujuan dari membuat desainnya terlebih dahulu agar kita itu tahu tampilan seperti apa yang mau kita buat di dalam aplikasi kita ini. Jadi kita itu nggak bingung gitu dan mempermudah kita untuk membuat codingannya secara langsung. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan membuka Figma-nya. Ini adalah desain yang saya buat, yaitu dia memiliki 7 tampilan seperti ini. Setelah mengaplikasikannya di Figma, mungkin selanjutnya akan saya implementasikan langsung di dalam Android Studio-nya. Jadi, desain dari Figma tadi itu saya pindahkan ke dalam kode XML, di mana di sini kode XML itu terdiri dari 7 tampilan. Ada tampilan 1 sampai tampilan 7, kemudian ada report card, dan juga ada home. Di sini tampilan satunya itu seperti ini, di mana kalau misalnya desainnya itu seperti ini. Jadi yang saya lakukan itu setelah dari Figma itu didesain kembali di dalam Android Studio ini. Jadi kalau misalnya kita buat desainnya ini secara langsung, kita bisa drag and drop secara langsung menggunakan palette yang disediakan seperti ini. Jadi ini judulnya saya menggunakan text view. Kalau ini saya menggunakan image view, dan ini button. Ini menggunakan image view juga. Jadi setelah kita desain di sini, jadi itu bakal otomatis kodenya muncul sendiri di sini seperti tadi. Saya disebut di sini background warna biru, maka dia itu akan backgroundnya warna biru langsung secara otomatis. Kemudian menggunakan constraint layout. Di sini ini untuk mengatur ukurannya, paddingnya, kemudian orientationnya. Di sini frame layoutnya, di sini untuk mengekspor gambar ya. Jadi gambar yang ini itu namanya circle background, di mana di sini saya import dalam folder drawable dengan nama circle background. Jadi di sini tinggal dipanggil aja, ada namanya foldernya itu dan nama gambarnya itu harus sesuai. Kemudian judulnya itu saya menggunakan text view, di mana judulnya itu adalah lapas dengan warna abu-abu sesuai dengan judulnya ini. Kemudian di sini ada deskripsi dari aplikasinya dengan warna abu-abu juga. Kemudian di sini ada dot active. Jadi dot active ini merupakan gambar yang dia itu bulat-bulat tiga ini. Jadi kalau yang warna biru dia ini namanya dot active, sedangkan di sininya adalah dot inactive. Hanya itu dia dibuat tiga. Setelah itu ada dia di sini dibuat button. Jadi button ini namanya next. Buttonnya namanya next. Dan juga dia ini menggunakan warna putih. Tuh. Begitu juga untuk tampilan kedua. Sebenarnya di tampilan satu, tampilan 2, dan tampilan 3 itu hampir sama semua. Seperti ini dia tuh gambarnya. Tapi di tampilan berbedanya itu hanya di deskripsinya ini. Dan juga di dotnya ini. Kalau yang pertama itu kan masih dia itu dot aktifnya yang pertama nih, masih di paling sebelah kiri. Sedangkan di tampilan 2 dia itu udah berlanjut ke tengah. Nih kalau bisa diperhatikan. Dia itu udah di dan di tampilan 3 dia itu udah di paling ujung. Kemudian deskripsinya juga berbeda antara 1, 2, dan 3. Dan button yang terakhir itu dia namanya Get Started. Ini untuk memulai masuk ke dalam aplikasi yang ini. Oke, masuk ke tampilan yang keempat. Jadi di tampilan keempat, ini saya deskripsikan ulang judul aplikasinya namanya Lapas. Di sini ada deskripsi singkatnya. Kemudian bedanya dari tampilan 1, 2, dan 3, di tampilan 4
saya menggunakan image view, di mana di sini ada image view satu dan ada image view 2. Image view satu itu nama gambarnya ini saya buat add, eh, add yang dia itu udah diekspor ke dalam folder drawable dengan nama add png. Dan juga di image view yang kedua, ini namanya itu history dan juga udah diimpor di ini drawable. Jadi tinggal dipanggil di dalam kodenya. Ini history. Kemudian di sini eh, kemudian add-nya ada di itu ada di nih untuk buat laporan. Sedangkan kalau misalnya untuk history tadi itu tinggal nih history. Jadi dia itu namanya riwayat laporan. Sedangkan kalau add itu untuk buat laporan. Oke. Mungkin tampilannya untuk itu aja. Setelah di tampilan keempat, masuk ke tampilan yang kelima. Jadi di tampilan kelima ini adalah berisi dari detail dari laporan kita tadi. Mulai dari judul, kemudian ada jadi judul laporan ini saya menggunakan value text view. Kalau misalnya untuk mengetik ini saya menggunakan teks, menggunakan plain text. Kemudian di sini waktu kejadian ini menggunakan pilih jamnya menggunakan button, pilih tanggalnya juga menggunakan button. Kemudian di sini cari lokasi menggunakan edit text, di sini menggunakan search view. Kemudian di sini adalah peta yang akan dimasukkan nanti. Kemudian di sini ada deskripsi kejadian, ada unggah bukti, ada image view, ada buttonnya ada 3, di mana ada unggah bukti, ada kembali, dan juga ada kirim laporan. Untuk lebih jelasnya nih dia. Ini untuk unggah buktinya kodenya ini. Kemudian buttonnya itu ada 3 tadi. Nah, button pertama untuk unggah bukti, button yang kedua untuk kembali, dan button yang ketiga untuk kirim laporan. Oke, setelah itu di tampilan yang keenam, jadi di tampilan keenam ini dia itu seperti notif. Jadi kalau misalnya laporan kita tadi itu terkirim, maka dia itu akan memunculkan tampilan seperti ini yang menunjukkan bahwa laporan kita itu telah diterima dan itu sukses. Maka dia itu akan muncul tampilan seperti ini dan ada button OK. Dimana kalau kita tutup OK, dia itu maka akan tertutup dengan sendirinya. Saja. Kemudian di tampilan yang terakhir, di tampilan 7, ini kita itu bisa mencari riwayat laporan berdasarkan judulnya. Jadi di sini menggunakan text view, ini juga menggunakan text view, kemudian ada button kembali. Jadi kalau button kembali ini diklik, itu akan mengarahkan kita ke beranda tadi, ya tampilan yang keempat. Mungkin untuk interaksinya itu bakal diterapin di Java. Jadi kalau di XML ini, itu hanya untuk desain dari tampilan aplikasi ini. Kalau untuk interaksinya semua berada di dalam Java-nya. Dan yang terakhir ini ada report card XML. Jadi di report card ini itu mendefinisikan sebuah card di mana di tampilan ketujuh di riwayat ini itu saya ingin menampilkan riwayat dari laporannya itu dalam berbentuk card seperti ini. Jadi dia itu bakal menampilkan bentuknya seperti ini. Nanti untuk menghubungkannya itu bakal terlihat di Java. Oke, mungkin untuk desainnya itu aja dan kita akan lanjut ke dalam kode Java-nya. Oke, jadi di Java-nya ini terdiri dari beberapa file, di mana kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, tampilan satu Java. Tampilan satu Java ini terdiri dari package.com example lapas, di mana ini nama foldernya itu adalah lapas. Kemudian di sini ada beberapa kode untuk diimpor. Kemudian di sini ada tampilan satu. Jadi tampilan satu ini adalah sesuai dengan nama file Java-nya. Karena di sini saya nama filenya itu adalah tampilan satu, maka di sini dibuat tampilan satu. Kemudian di sini ada extends dari app Concat Activity. Jadi app Concat Activity ini itu merupakan satu kelas dalam pustaka Android untuk menyesuaikan dengan versi Android yang digunakan. Jadi di sini ada juga onCreate. Di sini berfungsi untuk menginisialisasi dari aktivitas. Kemudian di sini tampilan satu, ini untuk layout dari tampilan satunya. Kemudian di sini untuk mendapatkan tombol next berdasarkan ID kita deklarasikan karena menggunakan button. Di sini saya buat button, kemudian ID-nya tadi button itu saya buat nama dengan button satu. Jadi di sini dipanggil. Kemudian di sini untuk menambahkan aksinya di next. Jadi misalnya tombol next ini diklik, dia itu akan beralih dari tampilan satu, dia itu akan mengarah ke tampilan kedua. Seperti itu. Begitu juga untuk tampilan kedua dan tampilan yang
ketiga, dan seterusnya. Jadi di tampilan kedua, tadi ini namanya example class, kemudian beberapa kode yang diimpor. Di tampilan 2, extensive app concat activity, kemudian di sini layout untuk tampilan 2. Kemudian untuk mendapatkan next, itu seperti tadi, menggunakan button, dan juga ID buttonnya saya buat button 2. Untuk menambahkan listenernya, ketika buttonnya itu diklik, maka dia itu akan beralih dari tampilan 2 akan menuju ke tampilan yang ketiga. Setelah itu di tampilan ketiga juga sama, seperti tadi nih, pas kemudian ini beberapa yang diimport. Di sini namanya tampilan 3, juga extend step concat activity. Di sini tampilan 3, untuk layout dari tampilan 3 itu sendiri, kemudian button, karena menggunakan button, dan juga dia ini ID-nya button 3. Di sini untuk menambahkan aksinya seperti tadi, menggunakan intent, di mana jika button tadi next diklik, maka dia itu akan beralih dari tampilan ketiga, akan beralih ke tampilan yang keempat. Jadi tampilan 1, 2, dan 3 itu bedanya hanya dari deskripsinya tadi. Deskripsinya berdasarkan dotnya tadi, untuk kodenya dan interaksinya ini sama semua. Cuman beralihnya ini juga yang berbeda. Kayak misalnya dari tampilan 1 ke 2, 2 akan ke 3, 3 ke 4, dan begitu seterusnya. Oke. Oke, jadi untuk di tampilan keempat, di sini tampilan keempat, bedanya dari tampilan 1, 2, 3 dengan tampilan 4. Di tampilan 4, saya menggunakan image view. Kalau di 1, 2, 3 tadi kan menggunakan button, beralih ke tampilan berikutnya. Jadi di tampilan keempat, saya menggunakan image view, yaitu image view 1 dan juga image view 2. Jadi di sini image view 1 dan image view 2 dipanggil. Kemudian untuk menambahkan aksinya, di image view yang satu, tadi di image view 1 ini merupakan buttonnya dengan ID add dan itu untuk membuat laporan. Jadi dia itu jika diklik, ini set on click, maka dia itu akan menambahkan interaksi dan beralih dari tampilan 4 beralih ke tampilan 5, di mana di tampilan 5 ini akan melanjut untuk membuat laporannya. Sedangkan di image view yang kedua, sinnya ini, jika kita klik, maka dia akan beralih dari tampilan 4 ke tampilan 7. Jadi image view 2 ini tadi tuh ID-nya adalah history. Jadi misalnya kita ingin menengok dari melihat dari history dari riwayat yang kita buat. Jadi itu akan beralih ke tampilan 7, mana tampilan 7 ini adalah riwayat dari laporan itu. Seperti itu. Jadi di tampilan kelima ini itu kodenya itu lebih panjang dari tampilan-tampilan sebelumnya. Karena di tampilan kelima ini dia itu udah terhubung ke database dengan server. Itu ditandai dengan adanya import dari OKTP3 dan juga ini ada retrofit. Sini namanya tampilan 5, kemudian dari extend step concat activity. Kemudian di sini ada kode image request, di mana each image request berfungsi untuk mengidentifikasi permintaan atau request pengambilan gambar dari galeri. Kemudian di sini ada location permission request code 901. Di sini digunakan untuk meminta izin kepada pengguna untuk mengakses lokasi dari perangkat. Kemudian di sini udah dipanggil beberapa palette yang digunakan kayak button dengan ID kembali, kirim, dan begitu yang berikutnya sampai ke palette dari search view, edit text, kemudian di sini ada selected data, di mana di sini dideklarasikan kosong karena di sini nanti user akan memilih sendiri. Gitu. Kemudian di sini ada on create, di sini untuk menghubungkan layout dari tampilan kelima menggunakan nama tampilan 5. Kemudian di sini untuk menginisialisasi komponennya itu kita panggil lagi ada map view, kemudian time fill, ini untuk inisialisasi dari edit text-nya. Kemudian untuk lokasi maps-nya ini menggunakan map view. Menggunakan map view. Seperti ini. Kemudian location client menggunakan views location client. Untuk membuat izin, ini menggunakan check location permission. Kemudian di sini untuk date field dan time field ini menggunakan open date picker dan juga open time picker. Jadi itu akan secara otomatis. Kemudian di sini akan menambahkan aksi untuk button kembali, di mana ketika button kembali diklik, set on click, maka dia itu akan membuat intent dari tampilan 5, di mana tampilan 5 tadi berisi detail laporan, akan beralih ke tampilan 4. Tampilan 4 ini tadi merupakan berandanya. Kemudian listener for search, ini location search ini digunakan untuk mencari dari lokasinya. Ya, jadi di sini juga ada logika if. Di sini logikanya itu berlaku, dia itu akan memeriksa. Jika lokasinya tidak kosong, maka dia itu akan menampilkan lokasi yang ditemukan. Jika dia kosong, maka dia itu akan menampilkan bacaan, masukkan lokasi yang valid. Seperti itu. Kemudian di sini ada untuk aksi dari button kirim, di mana ketika button dikirim, dia ini uh, akan memanggil dari request body gitu, akan memanggil request body judul laporan. Ini akan dipanggil lagi dalam bentuk form. Mulai dari judul laporan sampai latitude sampai kolom itu. Kemudian
Di sini di sini tuh dia tuh untuk membuat dari request body, di mana untuk membuat form datanya sesuai dengan format multipart. Jadi setiap bagian, judul laporan, kejadian, tanggal, lokasi, sampai attitude, ini itu merepresentasikan field yang akan dikirim ke server. Jadi kemudian di sini API ini untuk membuat API request, API service. Kemudian ini interface yang digunakan untuk mendefinisikan endpoint dari API. Jadi di sini kemudian ada send report digunakan untuk mengirimkan laporan. Gitu. Ini juga. Jika dia laporannya gagal terkirim, maka dia akan memunculkan gagal mengirim laporan. Kemudian jika dia error, dia akan menampilkan seperti ini jika tidak ditemukan. Dan jika lokasi nggak ditemukan, maka dia akan menampilkan bacaan lokasi perangkat tidak tersedia. Seperti itu. Kemudian di sini, jika bukti tidak ditemukan, maka dia itu akan mengeluarkan tampilan harap juga bukti terlebih dahulu. Kemudian di sini ada open date picker dialog. Di sini dia itu akan menampilkan dari year, month, dan juga day of month. Sedangkan di sini time picker akan menampilkan dari hour of day dan juga minute. Kemudian di sini functionnya untuk open image picker. Di sini provide void open image picker. Jadi di sini untuk membuat dari memungkinkan pengguna user dia itu akan memilih gambar dari galeri atau penyimpanan perangkat. Kemudian dia itu akan menampilkannya ke dalam melalui jet dalam image view media sampai sini. Jadi juga dia ini akan menghandle dari image view-nya seperti itu. Kemudian di sini ada check location permission. Ini untuk mengecek lokasi dari maps-nya. Kemudian ini juga untuk mengecek lokasi dari maps-nya. Kemudian di sini set initial map location. Jadi di sini digunakan untuk mendeklarasikan lokasi awal dari aplikasi setelah dibuka. Jadi di sini menggunakan angka ini merupakan titik awalnya itu di Jakarta. Kemudian menggunakan zoomnya 15. Kemudian di sini private device location untuk mencari lokasi tadi. Demikian. Maka dia itu akan menjalankan. Jika lokasi ditemukan, maka dia itu akan menampilkan lokasinya dengan zoomnya 15 gitu nih di lokasi Anda. Jika tidak ditemukan, maka dia itu akan menampilkan bagi bacaan lokasi perangkat tidak tersedia seperti ini. Lokasi perangkatnya tidak ditemukan. Kemudian di sini search for a location using geocoder. Jadi di sini untuk mengecek dari mengecek lokasinya, lokasi dari maps-nya ini. Jika ditemukan dia akan menampilkan ditemukan, jika tidak dia akan menampilkan tidak ditemukan. Kemudian di sini add marker on map, di sini berfungsi untuk memberikan penanda atau marker setelah dari lokasi tadi ditemukan. Jadi user ini bisa fokus dari maps yang digunakan tadi. Gitu. Oke, jadi di tampilan ke-6 itu seperti tadi, ini tampilan ke-6, namanya tampilan ke-6, kemudian di sini tampilan 6 menyesuaikan. Kemudian jika diingat di tampilan ke-6 tadi ini merupakan notifikasinya. Jika laporan berhasil dikirim, maka dia itu akan memunculkan notifikasi sukses dengan button OK. Jadi di sini aksinya, button OK-nya ini ketika diklik, maka dia itu akan menampilkan bacaan laporan berhasil dikirim. Dan setelah itu, dia itu akan menutup tampilan ini dan akan kembali ke activity sebelumnya. Di tampilan ketujuh seperti tadi namanya dapat example atas. Kemudian ini berapa kode yang diimport. Di sini ada tampilan 7 sesuai dengan namanya. Kemudian di sini dipanggil palette-nya kayak edit text, kemudian button, kemudian di sini diimplementasikan ulang seperti search edit text, kemudian result linear layout. Kemudian di sini ada fungsi untuk memproses pencarian, di mana di ini ada handle search. Di ini ada menggunakan fungsi if query is empty. Jadi di sini berfungsi untuk mengecek apakah input pencarian ini tidak kosong. Jika tidak kosong, fungsi search report query ini itu dipanggil untuk memulai pencarian. Sedangkan jika dia kosong, maka dia itu akan menampilkan tools and make text yang akan menyuruh user untuk memasukkan judul laporan. Kemudian di sini ada untuk mencari laporan berdasarkan judul laporan yang diberikan. Di sini search reports, di sini ada string URL. Jadi di sini URL ini untuk endpoint API dengan parameter judul laporan. Dengan parameter judul laporan. Kemudian HTTP client ini berfungsi untuk membuat instance HTTP client untuk mengirim permintaan. Kemudian request untuk membuat objek request dengan URL yang ditentukan. Kemudian di sini
ada fungsi on failure dan juga ada fungsi on response. Jadi ini on failure ini ketika gagal, maka fungsi ini dipanggil jika permintaan ke server gagal. Misalnya jaringan itu tidak tersedia atau server itu tidak merespon. Di dalamnya menggunakan run on iterate untuk menampilkan tools di UI utama yang memberitahu pengguna bahwa koneksi ini ke server itu gagal. Sedangkan kalau misalnya di on response, ketika dia itu berhasil, maka fungsi ini dipanggil jika permintaan ke server berhasil. Kemudian status dari respons dicek. Jika statusnya sukses, maka data laporan diambil dari key data yang berupa JSON array. JSON array. Jika status respon bukan sukses, itu menampilkan pesan kesalahan bahwa laporan tidak ditemukan. Jika terjadi kesalahan saat parsing JSON, itu akan menampilkan pesan kesalahan dan mencetak error passing dengan log n. Jika respon tidak berhasil, dia itu akan menampilkan pesan kepada pengguna bahwa terjadi kesalahan pada server, kesalahan parsing data. Dan juga yang terakhir, dia itu akan memunculkan pesan terjadi kesalahan pada server. Jadi di Maps Java ini itu berfungsi untuk mengatur dari maps yang ditampilkan tadi di tampilan kelima. Jadi di sini itu berfungsi untuk memeriksa apakah izin lokasi sudah diberikan. Jika belum, permintaan izin dilakukan. Jika izin sudah ada, device location itu digunakan untuk mendapatkan lokasi terakhir perangkat menggunakan views location provider client dan menambahkan marker ke peta mencari lokasi berdasarkan nama. Kemudian pengguna bisa mencari lokasi dengan mengetikkan nama lokasi di search view-nya. Jadi intinya di search view ini mengatur tentang maps-nya. Jadi di file utils Java ini merupakan fungsi yang berguna untuk mengonversi URI yang menuju ke file, misalnya file yang dipilih dari penyimpanan eksternal atau internal, menjadi path lokal yang dapat digunakan oleh aplikasi untuk mengakses atau memanipulasi file tersebut. Jadi di Epic Client Java ini berfungsi untuk memastikan bahwa hanya ada satu instan REST traffic yang digunakan di seluruh aplikasi untuk berkomunikasi dengan API, yaitu ID yang telah dari perangkat kita setelah di hosting. Itu dia jadi seperti ini. Gitu. Kemudian di API Service Java ini fungsi ini memungkinkan pengiriman laporan yang mencakup berbagai data, mulai dari judul, waktu, lokasi, deskripsi, serta file gambar ke server menggunakan metode POST dengan tipe multipart. Iya. Untuk di Android Manifest XML, di sini kita jangan lupa membuat permission untuk izin internet dan lokasi. Kemudian untuk izin penyimpanan, saya juga membuat beberapa permission. Kemudian di sini saya mengganti ikonnya dengan sesuai dengan yang saya mau. Kemudian di sini, karena saya membuat ada tampilan 1 sampai tampilan 7, maka semuanya di sini saya deklarasikan. Jadi ini fungsinya tampilan 1 ini, ketika aplikasi dijalankan, maka tampilan 1 ini, tampilan 1 ini yang pertama kali akan dijalankan. Kemudian tampilan 2 dan begitu seterusnya. Jadi kode dari file sebenarnya itu sudah terhubung dengan database yang sudah dibuat di hostingan. Jadi sebenarnya untuk langkah awalnya itu saya buat database lokal dengan menggunakan phpMyAdmin dengan query seperti berikut. Kemudian karena saya sudah membuat database-nya dan juga tabelnya, maka saya tinggal membuka filenya aja. Kemudian ini nama database-nya laporan dan juga nama tabelnya saya buat laporan. Kemudian buka command prompt dan di sini klik ipconfig. Maka di sini bakal muncul IP dari perangkat yang kita gunakan. Setelah muncul IP-nya ini, Android itu tidak bisa langsung berhubungan dengan database. Jadi ada penghubung yang namanya itu adalah file PHP-nya. Jadi untuk menghubungkannya, kalian buka XMPP di mana disimpan di perangkat kalian. Terus di sini kita buka folder uploads. Lalu ini saya buat folder baru yang bernama laporan pengaduan di sini. PHP-nya saya buat ada 3, ada get notes, get report, dan juga ada upload. Jadi ketiga ini berfungsi sebagai penghubung antara database dengan Android-nya. Setelah sudah dapat PHP-nya, kemudian untuk memastikannya kita bisa sebenarnya buka dari browsernya ini. Tinggal kita tambahkan namanya, kemudian kita hubungkan dengan PHP-nya tadi. Untuk menghubungkannya dengan hostingan, di sini saya buka hostingannya. Kemudian di sini kita bisa cari phpMyAdmin. Kemudian setelah itu kita tinggal impor dari file kita tadi itu. Misalnya di sini saya sudah mengimpornya, jadi saya tinggal membukanya, yaitu dengan nama laporan seperti ini. Jadi di sini adalah data-data dari aplikasi yang telah dilakukan uji coba. Ini adalah semua data yang tersimpan di dalam sini. Dan jika sudah di hosting, maka aplikasi ini itu sudah bisa dijalankan di perangkat Android dengan maksimal, sehingga user itu sudah bisa menyimpan datanya itu
dan bisa diakses dengan mudah oleh perangkat tersebut. Lain dengan database lokal ini tadi. Karena kalau database lokal ini, itu kan di perangkat itu tidak bisa berfungsi. Jadi itu harus nyambung ke laptop yang kita gunakan. Oke. Setelah itu, untuk menghubungkannya, di sini eh, ada studinya. Di sini saya memasukkan kode di build Gradle KTS module up. Di sini saya menambahkan implementation retrofit. Nah, di sini adalah fungsi untuk menghubungkan kodenya. Oke, sekian dari saya. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.